Dan ini dia Chromecast with Google TV dengan harga yang lebih terjangkau. Kali ini Google Chromecast with Google TV versi HD. Dengan harga yang lebih murah dari versi 4K, apa aja sih yang dipangkas dari produk Google yang satu ini? Langsung saja, let's go! Yang pertama, desainnya sama persis nih seperti Chromecast with Google TV 4K dengan dominan warna putih dan logo G untuk Google di atasnya. Kelengkapannya terdapat buku manual yang ternyata saya dapat versi Jepang nih, bukan US. Kemudian power adapter dengan bentuk yang sama seperti versi 4K juga, dengan colokan yang bukan versi Indo tentunya. Dan kabel power dengan panjang 1,5 meter dengan output yang sudah USB Type-C seperti versi 4K sebelumnya. Yang menarik seperti versi 4K, kita sudah mendapatkan baterai A3 2 buah untuk remote dari Chromecast with Google TV. Dan seperti biasa, Google nggak main-main untuk produk yang dibuatnya. Bahkan baterainya pun dibuat dengan warna yang seragam juga. Jadi kesimpulan pertama, versi HD ini memiliki desain box yang sama, desain produk sama, kelengkapannya pun juga sama seperti Chromecast with Google TV 4K. Yang paling saya suka tentu saja remote-nya berbentuk oval dengan desain simple dan kontrol volume di samping terlihat mempesona. Namun bagian belakang melengkung, jadi kalau kita taruh di meja akan goyang juga. Dan tentu saja infrared blaster tersedia. Lalu apakah keterbatasan port produk Google ini dapat kita atasi dengan USB Hub with Power Delivery? Dan apakah alat ini dapat berjalan dengan power dari TV? Kita akan mencobanya segera. Namun sebelumnya, berikut ini spesifikasi dan harga dari Chromecast with Google TV versi HD. Dari spesifikasi terlihat jika versi HD memiliki RAM yang lebih kecil dengan chipset S805X2 yang memiliki resolusi mentok di Full HD, bukan 4K. Lalu bagaimana dengan performa dari Chromecast with Google TV HD? Kita akan mencobanya segera. Dan seperti versi 4K, pemasangan baterai remote-nya cukup unik juga. Dengan posisi baterai sejajar dengan kutub positif di bagian atas ya. Sekarang terlebih dahulu kita coba memasang Chromecast ini melalui power dari USB TV. Apakah dapat berjalan atau ada masalah lain? Dan ternyata Chromecast with Google TV HD tidak dapat kita jalankan menggunakan power dari USB TV kita. Gak pakai bootloop ya, tapi muncul notifikasi penggunaan power yang mewajibkan kita menggunakan power adapter. Seperti ini. Jadi, di sini kita wajib menggunakan power adapter untuk dapat menggunakan Chromecast with Google TV HD. Kemudian, seperti saya sebut di awal, Chromecast yang saya beli ini ternyata region Jepang. Namun nggak masalah sih, karena kita masih bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk produk ini. Sebagai produk Google, penyiapan Google TV pada Chromecast with Google TV HD ini ternyata berbeda dari Google TV yang ada di TV Cindo. Di sini kita wajib menggunakan aplikasi Home by Google untuk inisialisasi perangkat Chromecast ini. Pada aplikasi Home by Google, perangkat akan terdeteksi secara otomatis dan kita tinggal mengikuti saja panduan penyiapan perangkat dari ponsel kita. Terkesan lebih simpel, tapi saya merasa penyiapan perangkat Chromecast dengan cara ini cukup ribet juga. Jadi setelah perangkat terhubung ke Bluetooth, kita disuruh scan barcode yang muncul di TV kita. Dan bukan itu saja, masih belum selesai karena masih ada proses lain yang harus kita lakukan. Di sini kita masih harus memilih lokasi perangkat untuk panel kontrol Smart Home di aplikasi Home. Kemudian setting untuk jaringan Wi-Fi yang masih manual dengan memasukkan password Wi-Fi juga.
Dan ternyata belum selesai juga. Selanjutnya proses login akun Google dari ponsel kita. Di sini masih lanjut untuk update firmware Chromecast with Google TV HD yang memakan waktu yang cukup lama juga. Selagi mendownload update sistem, kita diwajibkan untuk menyetujui syarat dan layanan Google. Setting Google Assistant, dan juga memilih aplikasi layanan movie streaming yang ingin kita gunakan. Kemudian setelah update selesai, Chromecast with Google TV HD masih akan reboot ulang. Dan kali ini koneksi Wi-Fi sudah dapat terhubung secara otomatis tentunya. Ini dia keunggulan Chromecast with Google TV yang dapat mendeteksi TV yang kita gunakan. Jadi remote Chromecast with Google TV HD ini dapat kita gunakan untuk mengontrol TV juga. Masih belum selesai, kita harus menunggu lagi untuk proses instalasi aplikasi pada Chromecast with Google TV. Cukup panjang dan melelahkan, dan akhirnya kita sampai di UI Google TV yang terlihat mempesona. Sebagai produk langsung dari Google, sistem operasinya sangat mantap. Sama seperti versi 4K, versi HD ini menggunakan sistem operasi Google TV berbasis Android 12. Dan tentu saja Google Certified, kita bisa menggunakan Chromecast untuk melempar konten ponsel ke TV kita. Atau mirroring layar ponsel ke TV dari aplikasi Home by Google, sangat mulus. Dan voice command Google Assistant yang tidak hanya untuk mengontrol TV, untuk mengontrol produk smart home kita pun bisa juga. Nyalakan lampu bawah TV. Oke, menyalakan lampu bawah TV. Nyalakan exhaust. Oke, menyalakan exhaust. Tutup gorden kamar Anda. Oke, menutup tirai kamar Anda. Produk Google ini tentu saja sudah Netflix certified. Kita bisa menginstal aplikasi Netflix versi TV tanpa kendala. Dan Wi-Fi levelnya sudah L1 ya. Jadi kualitas Netflix maupun aplikasi streaming movie lain mengizinkan kita untuk menikmati movie dengan resolusi HD tentunya. Jadi jika Wi-Fi-nya masih L2 atau L3, kita hanya bisa menikmati Netflix di resolusi 480p saja. Kemudian koneksi Bluetooth sangat mulus, tanpa kendala ataupun bug seperti yang ada di beberapa Google TV Cina yang saya review sebelumnya. Sekarang kita ke spesifikasinya. Chipset menggunakan AMD Logic S805X2 dengan CPU quad-core Cortex A35 dengan speed 100 hingga 1800 GHz. Iya, chipset yang sama seperti Aerox M1 kemarin. Kemudian RAM 1,5 GB dan ROM 8 GB. Terlihat tinggal pakai gimmick seperti TV Cindo kemarin ya. Resolusi produk Google ini benar-benar di Full HD loh, bukan HD. Jika dibandingkan dengan Geekbench 5, performa multicore pada produk ini mendapatkan poin 359, selisih sekitar 50 poin dibandingkan versi 4K. Tentu saja game-game Android TV ringan sangat lancar. Dan bahkan untuk main game PPSVP seperti Naruto ini ternyata sangat lancar.
Sekarang kita coba menambahkan USB hub with power delivery pada Chromecast with Google TV HD. Dan ternyata bisa power masuk tanpa kendala. Namun saat saya hubungkan SSD 128GB, produk dari Google ini ribut sendiri. Padahal di Aerox F1 bisa loh. Dan setelah ribut ulang, SSD terdeteksi. Namun ternyata tidak bisa kita buka juga. Namun untuk koneksi mouse maupun keyboard masih lancar dengan USB hub with power delivery. Kemudian banyak yang bilang Chromecast with Google TV nggak bisa install APK dari luar. Nah, di video ini saya kasih tahu caranya sekalian ya. Gimana sih cara install APK di Chromecast with Google TV? Berbeda dengan Android TV, pada Google TV kita aktifkan terlebih dahulu mode developer untuk dapat install file APK. Caranya terlebih dahulu kita ke setting, kemudian tentang, dan kita klik beberapa kali pada versi Android TV, seperti ini. Dan sekarang kita sudah bisa nih install file APK langsung ke Google TV. Yang menarik, setelah 8 jam memakai non-stop untuk mencoba produk Google ini, temperaturnya bagus loh, hanya 36 derajat saja. Mempesona bukan? Kesimpulannya, meskipun spesifikasi dipangkas, performanya sangat bagus loh. Desain sama seperti versi 4K, dan tentunya untuk TV Full HD saja. Jika TV Anda 4K, ya ambil Chromecast with Google TV 4K tentunya. Jadi tetap di channel Mr. Wibo dan sampai jumpa. Hahaha.